Halo semuanya, wah, oke. eh, Kali ini aku mau reading general love reading untuk Aquarius ya. Sekarang giliran Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus. Halo juga close watcher yang lagi memantau Aquarius. Wah, ini energi banyak orang yang punya birth chart Aquarius. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa beberapa aja yang cocok. Energi bisa vice versa, bisa terbolak-balik. Bisa aja ini energi orang yang kamu fokuskan atau energi kamu sendiri. Berlaku kapan aja ya. Ini timeless. Mungkin udah ada yang merasakan. Atau maju mundur waktunya. Jadi ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Kalau mau pembacaan tarot energi personal, keperluan pribadi, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Kayak gitu ya. Oke. Jadi temanya kali ini dilema cinta Aquarius. Wah. Kita lihat ya. Aquarius. Dilema cintamu. Ini ada kartu Two of Wands ya. Oke. Eight of Wands. Seven of Wands. Wih. The Wheel. Knight of Chalices. Nine of Wands. Oke. Dan ada Ace of Pentacles. Oh, ada Pisces, Cancer, Scorpio, Capricorn, Taurus, Virgo. Mungkin ada sesama air sign ya, Aquarius, Gemini, Libra. Tapi yang kuat ini fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Ada juga yang di link ini kuat dengan Cancer mungkin, dengan Aries, Taurus ya, itu kuat. Leo juga kuat. Gitu. Gemini, Capricorn juga kuat. Jadi aku lihat ini bisa kamu ya, atau dia, bisa vice versa. Ada seseorang yang kayak pengen banget bicara, pengen komunikasi ya. Kalau ini energi kamu, mungkin kamu ngerasa pengen membahas sesuatu sama seseorang. Kamu pengen ada pembicaraan, ada komunikasi yang intens dengan seseorang. Beberapa kalian mungkin menunggu kabar, menunggu orang itu berkomunikasi dengan kamu, atau vice versa. Jadi ada seseorang yang tetap wait and see ya, menunggu, melihat apakah ada peluang seseorang itu mau kembali lagi, apakah ada peluang seseorang itu mau datang lagi gitu. Beberapa kalian ya masih memantau dia, masih mau memperhatikan dia. Ada sih di antara kalian tuh yang orangnya cuek ya. Mungkin kamu ada yang cuek. Kamu ngerasa nggak mau buang-buang waktu dengan orang kayak gini ya. Ini orangnya nggak jelas memang. Jadi kamu merasa buang-buang waktu. Jadi ada yang mengalihkan pikiran dengan menaikkan kualitas hidup, fokus kerja, fokus studi, fokus keuangan. Tapi ya, diam-diam kamu masih memperhatikan dia. Kamu masih pengen tahu tentang dia. Kamu kayak stalking dia mungkin ya, kalau ada media sosialnya gitu. Ada yang ngecek-ngecek apakah udah buka blokiran atau belum gitu sih. Kalau yang di blok ya, ngecek-ngecek juga apakah ada pesan yang masuk dari dia, seperti itu. Karena aku melihatnya kamu masih mencintai dia dan
jauh dalam lubuk hati kamu dengarkan intuisi kamu merasa kalau orang ini pun mencintai kamu. Jadi kalian ini saling mencintai, tapi salah satunya egois, salah satunya pengen menang sendiri gitu ya. Nah, ada di antara kalian yang berusaha untuk ya mungkin lebih baik gue gak usah peduli lagi, lebih baik gue ngebawa pride aja ya, menjaga harga diri aja lah gitu. Jadi di antara kalian ada yang ya jaga jarak aja dengan dianya mau menjauh ya mau gimana, masa gue kejar. Ada yang kayak gitu ya, bisa vice versa. Jadi kamu gak mau membuang-buang tenaga lagi untuk seseorang ini. Ada yang ini jeda, ada yang hubungannya digantung tanpa kejelasan. Beberapa kalian ini karena sudah terlalu capek ya, ada yang sampai menguras tenaga, kamu menguras pikiran karena dia doang, sampai ada yang ya menguras kesehatan ya. Mungkin beberapa kalian jadi sampai down kesehatannya, ada yang jadi kayak ya mengalami gak enak badan gitu, sakit-sakit kecil gitu ya. Ada beberapa yang seperti itu. Jadi karena sudah terlalu sakit atau kamu merasa buang-buang waktu menghadapi dramanya dia, kamu jadi fokus pada diri kamu sendiri. Kamu merasa ya kayaknya lebih guna deh kalau gue fokus ke orang sekitar gue, fokus ke keluarga atau fokus ke orang yang benar-benar peduli daripada orang-orang yang buang-buang waktu. Karena kamu orangnya cukup logis ya. Beberapa kalian ini orangnya intelektual ya. Kalian merasa tidak perlu menjadi bucin, tidak perlu menjadi budak cinta ya. Kamu merasa ya kamu punya kualitas, kamu punya nilai yang berharga. Jadi kalau memang kamu benar-benar sosok yang terbaik, kamu pantas mendapatkan yang terbaik. Kalau dia menjauh ya berarti dia tidak layak untuk kamu. Tapi beberapa kalian masih berharap sama seseorang itu ya, berharap orang itu berubah, berharap orang itu kembali ke jalan yang benar dan mau berjuang lebih baik untuk kamu. Ada di sini yang apa ya, masih kurang bisa menerima. Mungkin karena sudah banyak yang kamu investasikan, sudah banyak pengorbanan kamu. Jadi ya ibarat kita menginvest sesuatu kan, kita kan pengen profit juga lah. Pengen seseorang itu membalas dengan hal kebaikan, tapi ya udahlah. Percayalah kalau yang Maha Kuasa pasti membalas kebaikan yang pernah kamu berikan. Bisa vice versa ya. Jadi seseorang yang sepele di sini sama kamu ya, suatu saat bakalan sadar diri kok dan tahu bagaimana disepelekan oleh kamu nantinya gitu. And then ini perasaan dia ya, perasaan dia ke kamu. Ini ada kartu happiness. Coba fokus. Going forward. Delay. Oke. Jadi aku lihat di sini. Coba satu kartu lagi. Embracing. Nah, itu dia. Ini entah dianya atau kamunya seperti itu ya. Seperti ini maksudnya. Kalau ada orang ketiga ya, ada orang keempat atau ada orang lain, ya seseorang ini sanggup aja sih bahagia sama yang lain, atau kamu sebenarnya bisa bahagia dengan yang lain. Apalagi kalau udah punya orang baru, apalagi kalau banyak yang care sama kamu, banyak yang peduli sama kamu, ya kamu bahagia sebenarnya tanpa dia. Nah, dianya seperti itu juga sih aku lihat.
dia bisa aja bahagia sama yang lain. Ini beberapa kalian mirror ya, ada yang twin flame, energinya satu frekuensi, sama gitu, mirip, ya hampir sama lah. Jadi bisa berkaca satu sama lain dan membayar karma satu sama lain. Entah kamu duluan sudah membayar karma, sekarang giliran dia. Jadi beberapa kalian yang dulu pernah tersakiti, sekarang malah dia yang tersakiti. Beberapa kalian yang sekarang sudah bahagia, sekarang dia yang tidak bahagia. Karena ya sebelum-sebelumnya it's okay lah, dia bisa bahagia sama yang lain, dia bisa mengabaikan kamu, dia memilih yang lain atau dia fokus ke yang lain. Tapi kan karma itu nyata ya. Semesta nggak akan membiarkan ketidakadilan itu terjadi. Pasti keadilan akan ditegakkan gitu. So aku lihat seseorang ini merasa kayak kangen gitu sama kamu, dia rindu sama kamu. Sebelumnya mungkin bisa aja gue happy, gue bahagia sama yang lain, tapi gue jalanin kok, gue inget ya sama lo gitu, gue nggak bahagia sama yang lain. Ya bisa aja ini orangnya bosenan ya, orangnya tukang bosan gitu. Jadi kan orang yang bosan kan banyak banget bacotnya gitu ya. Kemarin-kemarin lu bilang lu bahagia sama yang lain, bla bla bla, atau kamu ngerasa aja, ya kan kamu yang pengen menjauh, kamu pengen sama yang lain atau fokus ke yang lain, kamu merasa bahagia gitu. Tapi sekarang kok aneh gitu. Ya kamu mungkin melihat dia kayak nggak bahagia, dia seperti pengen ada belas kasihan dari kamu. Jadi kayak orangnya ya gitu, plan ya. Jadi orang ini sebenarnya memang ya ada situasi karma, dan dia tuh orangnya nggak punya pendirian, bosenan, udah bosan sama yang lain, ingatannya ke kamu lagi gitu. Tapi ada juga di sini memang yang sudah menyadari ya, mungkin dia dapat hidayah, dia dapat petunjuk, dapat ilham dari yang maha kuasa. Dia ngerasa kamu begitu berharga. Dia ya mungkin udah berkelana sih kemana aja, kayaknya cuma kamu deh yang terbaik. Nah dia ngerasa gitu. Tapi apa ya, aku ngerasa kamu tahu nih orangnya siapa. Soalnya beberapa kalian bermimpi tentang orang ini ya, beberapa ada yang mimpi tentang dia kayak muncul aja gitu di mimpi kamu, padahal kamu udah pengen melangkah ke depan, tiba-tiba nongol nih orang di mimpi gitu kan. Ngapain lagi gitu. Jadi gagal move on lagi kamunya, beberapa seperti itu. Ya sebenarnya ya kalau aku lihat orang ini memang pengen banget kembali sama kamu, tapi dia malu banget ya, egonya terluka gitu, gengsi lah gitu kan. Ada juga di antara kalian yang ini sama-sama gengsi atau beradu ego, beradu gengsi. Kamunya ngerasa, masa gue harus ngemis-ngemis sih sama orang kayak gini ya, kalau pengen balik, pengen ngomong ya ngomong aja, kok repot gitu ya. Ada beberapa kalian yang gitu, tapi ya itulah, dia jauh lebih egois daripada kamu, dia jauh lebih malu, lebih gengsi daripada kamu. Ya dia malu lah, dia malu banget sama kesalahannya gitu. Dia ngerasa kayak, kalau gue balik lagi, gue ngomong begini begitu lagi, itu sama aja dong kayak gue ngejilat lidah gue sendiri gitu. Ngerti kan ya, istilahnya gitu. Orang yang menjilat ludahnya sendiri kan adalah rasa malu. Soalnya kan kemarin-kemarin dia ngomongnya begini begitu, bilangnya nggak mau sama kamu lah, bla bla bla. Tapi ya gitu, setelah dia kayak berpikir, merenungkan semuanya, pengen menarik ucapannya, ya nggak mau berpisah sama kamu gitu. Tapi ya gitu, malu. Apalagi beberapa kalian sekarang sudah lebih baik, dia merasa kamu sekarang lebih bahagia, ya makin terluka egonya, makin gak bisa menahan rasa malunya itu. Oke.
Ini bisa vice versa. Ada kartu Nine of Swords, ada Ten of Pentacles, Page of Swords, Judgment, Three of Cups. Oke, ini ada Four of Cups sama kartu The Hangman ya. Oke, ini sesama air sign ada Aquarius, Gemini, Libra. Ada Pisces, Cancer, Scorpio. Ya, itu yang kuat water sign ya. Ada juga Aries, Leo, Sagittarius. Ini yang kuat Leo. Pisces juga kuat. Aquarius. Libra, Virgo, kuat banget ya. Oke, Sagittarius juga ini kuat. Sagittarius, wah. Virgo lumayan banget ya energinya. Jadi, aku ngerasa orang ini mikirin kamu banget ya. Kayak ya udah harus muter-muter otak dianya. Dia harus muter-muter otak, berpikir bagaimana strateginya supaya gue bisa punya hubungan baik lagi sama lo, tapi nggak nurunin harga diri gue. Ada yang kayak gitu. Ini bisa dia ya, atau kamu bisa terbolak-balik. Jadi ada orang kayak gitu, maunya instan nih, nggak mau menurunkan gengsi, nggak mau menurunkan ego, nggak mau malu-maluin. Jadi ya gue bingung lah gitu. Gue harus mikir kayak gimana. Sebenarnya pengen bersama, tapi ya begitulah. Ego itu kan sulit lah dikendalikan. Apalagi memang basicnya seperti itu. Ada juga di sini yang sudah punya orang lain ya. Atau kamu nih yang ada orang lain. Kalau dia yang punya orang lain, ini orang lain itu memantau dia terus ya. Misalnya dia sudah sama yang lain nih, orang lain itu mengawasi dia terus. Lu nggak boleh kemana-mana gitu. Ada yang magic juga ya, beberapa ada dalam naungan magic, jadi dia terlihat seperti orang yang bodoh, dia terlihat seperti stupid gitu, gak tahu dia harus kayak gimana ya. Itu beberapa. Ada yang dikendalikan keluarga di sini ya. Mungkin keluarganya itu punya kriteria khusus, jadi nggak sembarangan dia berhubungan sama kamu. Dia ada pilihan lain juga gitu. Ada fokusnya yang lain, terutama soal ini ya, cuan, soal uang. Dia ya material person atau material family-nya, keluarganya ada matre gitu, atau dianya yang matre. Jadi ya gitu, menghalalkan segala cara, termasuk pernah menyakiti kamu atau menolak kamu, meninggalkan kamu demi yang lain, yang lebih baik gitu, yang lebih bermateri gitu ya. Tapi kalau ini kamu yang sudah punya orang lain, atau kalian sudah jauh ya, misalnya kamu ada yang lain, ada yang baru kah atau siapa yang di sisi kamu, dia tuh kerasa, aduh, masa gue sih yang komunikasi duluan, entar di mana harga diri gue, lo kan udah ada orang lain. Gue nggak mau bersaing sama orang yang ada di sisi lo ya. Gue tetap aja yang lebih baik. Gue tetap aja yang lebih hebat. Nah, ada yang kayak gitu. Dia nggak sanggup melihat kamu dengan orang lain. Dia nggak sanggup say hi duluan, say hello duluan pun ya sulit lah. Kontak kamu juga sulit lah. Dia ngerasa harga dirinya turun banget ya, turun gitu. Tapi ini memang karena sudah terblok ya. Ada yang blokir, ada di sini yang memang tidak terhubung lagi di media sosial. Jadi dia cuma bisa stalking kamu, dia cuma bisa diam-diam
melihat-lihat media sosial kamu gitu ya. Dia memendam rindu, dalam hati sayang banget sih sama kamu. Dia masih cinta, masih ingat kebaikan-kebaikan kamu, tapi ya dia mencoba realistis gitu. Dan dia yakin kamu pun realistis sebenarnya. Ini yang twin flame, energinya sama aku lihat. Dia stalking kamu, kamu stalking dia. Beberapa ada yang gitu. Ada juga yang dia berusaha realistis, menerima kenyataan, dan kamu pun mencoba menerima kenyataan. Meskipun berat ya. Ya, semuanya butuh proses ya. Tapi kalau memang dia jodoh kamu, aku rasa ada sih jalan semesta membuat kalian bisa bersatu. Gitu. Oke? So, sampai di sini dulu Aquarius. Ini energinya beberapa aja mungkin yang cocok sama kamu. Bisa terbolak-balik juga ya. Jadi ambil yang bermanfaat aja. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.